Assalamualaikum rekan Dakta, semangat pagi untuk rekan Dakta dimanapun Anda berada. Di hari ini tetap semangat dan rekan Dakta, sesaat lagi kita akan live Instagram rekan Dakta bersama Halal Corner dengan tema karena utang nyawa melayang, cara halal kelola utang agar tidak menjadi bumerang. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 107 dan bisa live Instagram kami rekan Dakta siaran dari Halal Corner Bapak Iwan Setiawan. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 107 dan tersambung. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditunggu sebentar Pak Iwan ya. Ya, baik Mbak. Iya. Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita langsung on air dengan Pak Iwan Setiawan, Kadif Syariah Halal Corner. Karena utang nyawa melayang, cara halal kelola utang agar tak jadi bumerang. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita pagi-pagi udah ngomongin utang Pak ya. Saya jelas, Mbak. Jelas tapi agak kurang keras sedikit Pak. Oh iya. Oke, baik. Siap. Sebenarnya bagaimana Pak agar nyawa tak melayang hanya karena utang? Padahal kayaknya hampir semua orang, setiap orang punya utang Pak ya. Silakan. Ya, baik sahabat Dakta, rekan Dakta ya dimanapun Anda berada. Jadi sebetulnya utang itu utang ya, walaupun tadi pagi-pagi kita bahas utang ya biar nanti siang bisa terbayar gitu ya. Iya. Nah, memang banyak ya sering kita lihat di berita ataupun di media-media yang lainnya bahwa kasus dari utang piutang ini memang bukan sesuatu hal yang sepele gitu. Karena banyak terjadi baik itu nyawa yang melayang karena orang lain gitu ya, atau memang nyawanya melayang karena dirinya sendiri, tapi sebabnya sama-sama karena utang piutang. Nah, makanya kenapa Nabi mengajarkan ada doa yang menyatakan bahwa Allahumma inni ya a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal gitu. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah untuk dibebaskan dari terlilit dari utang. Karena memang utang itu tadi menjadikan suatu masalah ya, menjadikan suatu permasalahan karena yang namanya utang meminjam harta orang lain yang harus dibayar gitu. Nah, jadi itu yang harus dibayarnya yang dipikirkan sehingga menjadi beban pikiran dan lama-kelamaan ya ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri, ada juga bukan hanya beban pikiran gitu, tapi kadang percekcokan antara orang yang memberikan utang dan orang yang berpiutang, orang yang berutang, ya itu cekcok masalah utang bahkan pernah terjadi di salah satu daerah di Tangerang, ya itu cekcok ketika ditagih utang, ya tetapi nilainya itu ternyata sedikit, ya tetapi imbasnya itu malah menjadikan nyawanya yang melayang, padahal nilainya sedikit. Ya, bayangkan kalau misalkan nilainya besar, nah itu kan bisa jadi malah petaka yang lebih besar lagi. Gitu. Sehingga di sini sebetulnya Mbak butuh ada pengelolaan
mengelola utang itu seperti apa, bukan hanya dari sisi debitur ya atau orang yang punya utang, tetapi si krediturnya juga, orang yang berpiutang juga itu harus punya ilmunya, harus punya pengelolaannya. Karena yang terjadi, yang menjadi korban itu bukan selalu ada di pihak orang yang berutang, tapi orang yang berpiutang juga terkadang punya menjadi korban. Misalkan mau menagih utang nih, mau menagih utang, biasanya kan yang pas ditagih itu malah lebih sangar gitu ya. Dia nggak bayar utang, iya lebih galakan dia, nggak bayar utang, tapi justru malah kita yang seolah-olah malu menagihnya gitu ya, yang seolah-olah takut untuk menagihnya. Jadi bisa jadi korban, bahkan pernah terjadi korban dari percekcokan itu akhirnya terjadi tadi ya adanya tindak pidana pembunuhan, yang korbannya itu bisa jadi ada yang orang yang punya utangnya atau yang punya piutangnya gitu. Itu tergantung dalam konteks percekcokan itu seperti apa gitu. Baik. Nah, tentunya ya kalaupun nggak mau ada tagih menagih ya jangan utang ya Pak ya. Iya, walaupun memang kalau kita lihat ya sebab dari utang itu pertama karena ada potensi diri yang berbeda gitu. Ya. Potensi diri yang berbeda ini yang menyebabkan adanya utang piutang. Walaupun memang kalau kita tanya ya di semua orang juga mau punya utang atau enggak, saya rasa enggak mau semuanya juga. Ya. Karena utang itu untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, gitu. Ya, jadi semuanya pasti tidak mau. Tapi karena ada tadi perbedaan potensi seseorang, ya karena tidak semua orang bisa melukis umpamanya ya. Tidak semua orang bisa menjadi seorang penulis, tidak bisa menjadi seorang selebritis atau membuat karya, mendesain rumah dari yang megah sampai yang minimalis, itu tidak semua orang bisa seperti itu. Sehingga dampaknya dalam kepemilikan harta pun kan berbeda-beda. Ada orang yang punya mobil mewah, rumahnya megah, ya, perhiasan yang indah. Ya, tetapi di sisi lain ada orang yang mau makan esok hari pun itu nggak tahu gitu ya, besok mau makan atau tidak itu juga nggak tahu. Ada dua sisi yang berlawanan. Walaupun sebetulnya kalau masalah utang piutang di zaman sekarang itu tidak melulu pada orang yang seperti tadi keadaannya ya, yang esok hari mau makan juga tidak tahu seperti apa. Terkadang memang orang ada tiga alasan. Ada tiga alasan orang berutang itu. Yang pertama untuk pengembangan, ya, pengembangan bisnisnya. Orangnya kaya nih, orangnya kaya, punya mobil mewah, rumah megah, perhiasan yang indah tadi, tetapi dia tetap harus harus berutang untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang kedua, dia cukup sebetulnya, cukup secara pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dia gaya-gayaan sehingga tidak cukup kalau untuk gaya-gayaan gitu ya. Untuk kebutuhan sih cukup, tapi untuk gaya-gayaan nggak cukup. Makanya dia utang lagi. Apalagi sekarang kan ada pinjaman online yang sangat mudah. Sambil rebahan, sambil masak juga kita bisa pinjam uang gitu. Kalau zaman dulu kan harus ke bank minimal mungkin ganti pakaian dan seterusnya lah ya. Prosesnya lama. Tapi sekarang sangat mudah sehingga menyebabkan yang tadi yang motif kedua punya utang itu karena gaya-gayaan itu menjadi mudah juga. Ya, dan yang ketiga memang karena kebutuhan gitu, memang karena kebutuhan. Tetapi tiga posisi ini, tiga penyebab utang tadi ya, tiga motif utang tadi itu sebetulnya ada pada sisi orang yang kekurangan dalam tanda kutip, kekurangan karena kalau misalkan pengusaha pun datang ke bank tetap disebutnya sebagai ada dalam pihak defisit unit gitu ya, pihak yang ada dalam kekurangan, ya kekurangan modal walaupun relatif ya untuk segi jumlahnya gitu. Nah tetapi sekali lagi yang menjadi titik tolaknya memang tidak mau berutang, dan tidak ada orang yang mau punya utang,
Tetapi ketika kita mungkin karena keadaan yang harus memaksa untuk berutang, ya kita harus tetap punya rumus-rumusnya, punya ilmunya, agar terbebas dari tadi, agar utang tidak menjadi bumerang, tidak menjadi malapetaka yang datang kepada kita, yang mencelakakan kita, gitu. Iya, Pak Iwan, tapi bagaimana untuk memisahkan antara kebutuhan dan keinginan? Pastikan kita pengen ini ngutang dulu begitu Pak. Bagaimana menyikapinya ataupun bisa membedakan dan mengerem untuk hal ini Pak? Nah, jadi kalau kita dalam pengelolaan keuangan ya, sebetulnya yang dibahas itu pada intinya adalah kebutuhan dan keinginan, mengetahui kebutuhan dan keinginan gitu. Walaupun rinciannya memang bisa jadi sangat banyak ya, dari mulai umpamanya ada konsultan keuangan yang merekomendasikan kita harus menghitung dulu aset kita, kemudian kebutuhan kita dirinci agar terlihat dan lain sebagainya gitu. Tetapi pada intinya kita harus melihat yang disebut dengan kebutuhan itu apa ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang jika tidak dipenuhi maka kita akan rusak, jiwa kita akan terhambat gitu. Seperti halnya makan ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu semua menjadi kebutuhan. Kalau misalkan kita tidak makan, tidak minum, maka diri kita akan rusak ya, yang disebutnya kebutuhan primer lah ya. Kemudian ada kebutuhan sekunder ya, dan juga kebutuhan tersier. Kalau yang sekunder kan kita walaupun tidak dipenuhi, diri kita tidak akan rusak, tetapi mungkin malah jadi menghambat dalam kemudahan saja gitu. Umpamanya kita kerja butuh motor nih ya, butuh motor untuk mempermudah ya, tetapi sebetulnya ketika kita misalkan naik mobil umum juga, kendaraan umum itu bisa gitu ya. Maka kalau memang belum sanggup, ya itu berarti belum menjadi kebutuhan, karena belum menjadi kebutuhan primer gitu ya motornya, karena ada jalan lain melalui kendaraan umum ya, sehingga itu bisa dipilah dan dipilihnya ya. Jadi mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bahkan dalam kebutuhan primer pun kita juga masih bisa memilih ya. Karena di setiap barang, di setiap penggunaan itu ada substitusinya, ada barang pilihan lainnya. Jadi kita harus melihat pendapatan kita berapa, ya pendapatan kita, kemudian kita rinci kebutuhan kita untuk makan, minum, bayar kosan, umpamanya ya, bayar kontrakan, kemudian untuk pendidikan anak dan seterusnya. Nah maka kalau misalkan tidak cukup, kita bisa mencari substitusi lain. Kalau makan misalkan kita beli beras, umpamanya kita cari berasnya yang harga yang sesuai dengan pendapatan kita. Kita cari makanan yang lain, tentunya ya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kalau misalkan kita untuk memenuhi protein harus dengan daging, ya yang memang harganya masih mahal gitu, ya berarti kita cari substitusi yang lain yang tetap kebutuhannya terpenuhi, walaupun ya wayahna tempe deui gitu ya, misalkan gitu. Itu sebetulnya. Jadi harus memang penting sekali. Iya. Baik. Jangan hanya karena gengsi saja kita bisa mengutang kemudian nyawa kita melayang ya Pak Iwan. Ya, itu sangat bahaya. Sebetulnya fungsi dari kita mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan ya. Misalkan gini, kalau misalkan untuk yang tadi ya, motif dari gaya-gayaan, gengsi, memenuhi gengsi, kemudian kita ngutang, itu sangat penting pengetahuan kebutuhan dan keinginan untuk agar tidak terjerumus pada itu gitu ya. Karena kalau motifnya gaya-gayaan, ya suatu saat dia akan bayarnya juga pasti dengan utang, gali lubang tutup lubang kan ya. Nah, tetapi bagi orang yang punya keterbatasan ekonomi gitu, bukan tidak penting mengetahui kebutuhan dan keinginan ya, walaupun tadi menurut saya ada barang substitusinya, tapi mungkin ada beberapa orang yang walaupun sudah dialihkan ke barang substitusi tetap tidak cukup gitu ya, sehingga terpaksa dengan keadaan itu harus berhutang. Pasti kan ada kondisi seseorang yang seperti itu. Nah, maka fungsi dari kita memilah dan memilih mana kebutuhan, mana keinginan, ini setidaknya untuk
mengerem atau memperkecil nilai utangnya, memperkecil nilai utangnya. Maka dalam utang ada caranya, ada pengelolaannya agar nanti tidak terjerumus dalam pertikaian tadi ya, tidak menjadi bumerang yang mencelakakan kita. Itu ada caranya yang tentu itu halal atau sesuai dengan perspektif Islam gitu. Ya, tapi Pak Iwan, kadang-kadang kan kita berusaha ya, istilah punya bisnis ataupun punya usaha, tapi dengan cara mengutang untuk kita mendapatkan modalnya, apakah memang diperbolehkan? Karena kan memang kita pasti ada penghasilan ataupun ada hasil dari usaha kita tersebut untuk bayar utang dan diputar uang tersebut. Apakah memang ini diperbolehkan, Pak? Tapi bagaimana untuk pengelolaan selanjutnya? Ya. Jadi gini, untuk usaha ya, sebetulnya bukan terbatas untuk usaha saja. Tips yang pertama itu, ini juga berlaku untuk semuanya. Ya. Ketika kita akan berutang, kalau untuk berusaha tentunya ada akad lain sebetulnya, bukan akad pinjam-meminjam. Ya, tetapi akad bisnis, ya, akad mudharabah, investasi modal, ya, kemudian nanti bagi hasil dengan pemilik modal. Gitu. Jadi ada perbedaan akad sebetulnya. Walaupun terkadang memang ada juga yang menggunakan akad utang piutang dalam bisnisnya. Kalau di perbankan biasanya utang piutang ini ketika nasabah peminjam atau nasabah pengguna jasa lah ya, kalau di bank syariah itu nasabah pengguna jasa kesulitan, ada kendala dalam bisnisnya, tetapi nasabah itu memang sudah baik gitu, riwayat bisnisnya sudah baik di mata perbankan, ya maka biasanya itu disuntik lagi, ya, memberikan suntikan dana dengan akad pinjam meminjam yang sebelumnya dengan akad bisnis sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi catatan agar tidak menjadi masalah, karena permasalahan utang itu biasanya yang pertama ketika janji tidak ditepati, itu yang menjadi masalah. Ketika janji tidak ditepati. Nah, banyak yang dalam pemberitaan juga mereka cekcok itu karena memang itu ada ingkar janji. Istilah hukumnya itu wan prestasi. Jadi ketika janjinya di akhir bulan mau bayar utang, pas ditagih, ya tidak ditepati, nggak bayar gitu. Itu jadi masalah. Nah, maka janji ini kan sebetulnya mengikatkan diri kita kepada orang lain untuk melakukan sesuatu lah. Untuk melakukan sesuatu yaitu pembayaran utang. Itu janji. Nah, maka dalam perjanjian itu berarti ada, apalagi kalau orang per orang ya, bukan kita dengan lembaga. Kalau dengan lembaga tentu beda lagi. Kalau kita orang per orang, untuk janji itu ya kita harus betul-betul memasukkan klausul-klausul ya, mungkin tidak sebaku ini kalau antara orang per orang, tapi memasukkan janji-janji yang memang kita sanggupi untuk melaksanakannya. Jadi janji itu jangan hanya dijadikan sebagai alat untuk merayu yang punya uang ya, agar uangnya itu dipinjamkan kepada kita. Itu jangan. Ya, misalkan janjilah 1 minggu saya bayar, padahal dirinya nggak kuat gitu, nggak kuat untuk membayar. Dari mana dia mau membayar? Ya itu jangan seperti itu, jangan dijadikan alat untuk agar mendapatkan pinjaman saja. Tetapi dalam berjanji ada hadis yang mengatakan man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhoda yuridu islafaha aslafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dalam arti meminjam, ya, kemudian ada keinginan untuk membayar, nah maka Allah akan mempermudah dia untuk membayar. Tetapi sebaliknya barang siapa ada orang yang mengambil harta orang lain atau meminjam dalam konteks ini, kemudian dalam hatinya tidak ada keinginan untuk membayar, maka Allah akan persulit dia untuk membayar utang. Nah, keinginan ini, motif ini kan akan tertuang dalam janji. Ya, keinginan untuk membayar berarti kita harus logis lah. Harus logis, kita sebagai orang yang akan berutang harus logis, pinjam uang 5 juta, ya berarti pembayarannya mau dari mana nih? Mau dari gaji istri, mau dari gaji suami dipotong berapa persen, atau mau dari pendapatan usaha, misalkan itu harus sudah betul-betul terpikirkan.
Kemudian apa namanya, selain itu juga selain tadi melihat dari mana bayarnya, ya kita juga kan waktunya, kalau 5 juta 1 minggu kuat nggak kira-kira ya dengan alokasi dari menyisihkan dari gaji kita berapa persen misalkan. Iya. Nah, kalau nggak kuat ya berarti mintanya ke orang yang akan kita pinjami itu ya berapa bulan lah ya, 2 bulan atau 3 bulan sudah lunas. Jadi rasional gitu, rasional sehingga potensi dari kesalahpahaman atau potensi dari pertikaian itu sangat kecil ketika kita berjanji membuat kesepakatan itu didasari dengan rasional tadi. Dari mana bayarnya, jangka waktunya berapa, itu sudah dipikirkan. Nah, maka ketika kata Allah tadi waman akhoda yuridu itlafaha atlafahullah, barang siapa yang tidak ada motif keinginan itikad baik untuk membayar utang, Allah akan persulit. Ya contohnya banyak yang terjadi seperti itu. Pinjam 5 juta, oke, bayar 1 juta, pas datang ke rumah gimana bayarnya lah, gimana nanti aja. Ya pas datang 1 minggu ya jelas nggak bisa bayar gitu. Itu salah satunya, maksudnya seperti itu gitu. Jadi yang pertama emang itu ketika janji ya kita harus rasional, memberikan menghitung dari mana kita akan membayar dan dalam jangka waktu berapa. Nah itu untuk debitur ya, untuk yang mau berutang. Yang mau utang pun sebetulnya harus jeli, karena tadi yang menjadi masalah itu yang menjadi korban kan bukan orang yang ngutang saja, yang punya piutang pun terkadang jadi korban. Maka kalau nggak mau jadi masalah kita minjemin uang ke orang lain, kita harus jeli juga. Ya, misalkan ada seseorang, teman kita, tetangga atau siapa yang mau pinjam uang, kita tanyalah minimal, ya walaupun tidak sekaku perbankan, misalkan survei ke rumah dan seterusnya. Minimal kita melakukan wawancara sambil ngobrol santai. Buat apa pinjam uang? Buat anak yang sakit umpamanya ya. Sakit apa? Jadi kalau nggak rasional jangan dipinjemin. Umpamanya sakitnya sakit pusing-pusing aja gitu ya. Sama obat warung juga istilahnya bisa sembuh gitu. Ya, tetapi pinjamnya 5 juta gitu kan, itu nggak rasional. Ya, maka yang meminjemin juga harus mewawancarai lah dalam tanda kutip gitu. Dalam alokasinya berapa, jangka waktunya berapa, kemudian bayarnya mau dari mana, walaupun memang enggak bahasanya nanti tergantung kita lah ya, seperti apa. Yang terpenting kita juga mengetahui orang yang mau minjam ke kita itu mau bayar dari mana, untuk apa, itu sudah kita tahu. Kalau logis dan ada uangnya, kita beri pinjaman gitu. Tapi kalau nggak rasional, ya wayahna mungkin nunggu dulu atau hanya beberapa saja buat ongkos umpamanya ngasih dan seterusnya lah gitu. Baik. Pak Iwan, kita jeda sejenak. Silakan rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 081511107107. Tema kita pada pagi ini karena utangnya melayang, cara halal kelola utang agar tak jadi bumerang, akan kembali setelah informasi berikut ini.
Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama Halal Corner karena utang nyawa melayang cara halal kelola utang agar tak jadi bumerang. Rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 081511107107. Pak Iwan, bahkan sekarang ada candaan pinjem cepet dulu ya. Ini kan termasuk utang juga ya Pak ya. Ya, betul ya. Pinjam dulu 100 ya. Iya, 100 tapi kalau nagihnya Masya Allah luar biasa sampai bertahun-tahun ini Pak ya. Tahun ya, walaupun 100 juga, 100 juta mungkin. Baik, baik, baik. Pak, dulunya kan kalaupun kita mengutangi atau diutangi, tentu kita pasti akan ditagih, Pak. Bagaimana istilahnya kalau secara yang benar Pak untuk menagih utang, apalagi kalau kita lihat debt collector sampai marah-marah, kemudian si nasabahnya itu bahkan ada yang balik marah, kemudian ada yang gantung diri, bunuh diri dan lain sebagainya. Apa bisa kita melapor ke polisi? Ini bagaimana Pak? Silakan. Ya, jadi yang paling penting tadi ya, sebelum kita mengambil keputusan untuk berutang, ya maka kita harus memperbaiki gaya hidup dulu. Ya, seperti tadi kita harus memilah dan memilih mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan juga kita cari barang substitusinya sesuai dengan pendapatan kita. Nah, tetapi kalau misalnya kita memang dengan keadaan harus terpaksa untuk meminjam kepada orang lain, nah maka usahakan kita jangan sampai terlilit dengan utang yang berbasis riba gitu. Karena kenapa Al-Quran sudah mewanti-wanti itu jangan dilakukan? Karena itu justru akan memperberat kita. Seolah-olah kita mungkin ketika mendapatkan pinjaman dengan mudah, seolah-olah itu adalah pertolongan dari para agraria untuk menolong kehidupan kita gitu. Tetapi sebaliknya justru kalau pinjam-meminjam itu berbasis bunga, berbasis riba, ya maka itu justru akan mencelakai kita, akan terus mencekik kita gitu. Jadi yang pertama, kita harus berutang sesuai dengan aturan Islam. Kalau di dalam aturan Islam yang namanya utang, pinjam sekian, bayarnya juga sama, bayarnya juga sekian gitu ya. Jangan diperjanjikan ketika di awal harus ada lebih. Itu yang pertama, kita harus memilih akadnya yang sesuai dengan syariah. Nah, karena akad utang piutang di dalam Islam itu bukan akad bisnis, tetapi akadnya akad tabaru, akad tolong menolong. Jadi motifnya ya memang harus tolong menolong gitu. Nah, kemudian dari itu sisi yang orang yang mau pinjam uang. Tetapi orang yang mau meminjamkan uang ya itu juga harus tahu ilmunya yang tadi itu. Harus tahu ilmunya dengan mewawancarai melalui ngobrol santai dan seterusnya, dan juga harus tahu bahwa yang namanya utang itu jangan mengambil profit bagi orang yang mau meminjamkan ya, jangan mengambil profit, dan juga harus tahu bahwa utang itu adalah saling tolong menolong gitu, dalam rangka tolong menolong. Sehingga kalau kita sudah tahu seperti itu, ketika nanti kita membayar, ya kalau kedua-duanya ada motif yang baik, ada etikat baik, sebetulnya enak. Nah, yang pertama misalkan motif baik dari orang yang mau meminjam uang nih. Orang yang mau meminjam uang, motifnya tadi dengan melihat dulu keadaan dan seterusnya. Ketika dia tidak sanggup, ya minimal dia mengajukan lagi lah. Kalau dalam bahasa perbankan itu restrukturasi, perpanjangan waktu. Kemudian kalau misalkan janjinya 500.000 per bulan, ternyata nggak sanggup, kalau ada itikat baik ya mengajukan lagi 300.000 lah per bulan dan seterusnya. Ya sebaliknya, orang yang meminjamkan uang pun kalau motif awalnya sudah paham bahwa ini adalah dalam rangka tolong menolong, karena dalam Islam akad utang piutang itu adalah tolong menolong, maka dia ketika menagih, dia akan senantiasa menagih dengan cara yang baik.
Gitu. Nabi pernah mengatakan rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Jadi Allah akan mengasihi orang-orang yang lemah lembut dalam melakukan jual beli, dalam melakukan penagihan utang gitu. Jadi harus betul-betul adabnya itu adab yang baik. Nah, kalau misalkan juga umpamanya karena banyak sekali permasalahan dalam utang piutang ini. Salah satunya misalkan kalau istilah lagunya itu ada apa? Semakin ku kejar, semakin kau jauh, kan ada ya. Lari-lari. Ya, lari-lari. Kita datang, katanya nggak ada. Itu ya bagi yang tidak punya motif itikat baik tadi. Kita kejar, dia malah semakin menjauh gitu. Nah, maka kalau kita sebagai yang berpiutang sudah sadar di awalnya bahwa kita adalah mau menolong, ya, maka dalam ayatnya pun kalau aturan Islam utang piutang itu wa in kana suatu panadiratun ila maisarah. Ya, jika kita misalkan menagih utang kemudian dia tidak sanggup untuk membayar, maka kita kasih tempo lah. Kasih tempo lagi berapa, ya? Kasih tempo dari 1 bulan, 2 minggu lagi, kasih tempo dan seterusnya. Tetapi kalau terus seperti itu, udah dikasih 2 bulan, nggak bisa lagi, kasih lagi 1 minggu, kasih lagi 1 minggu, kasih lagi 1 minggu, tapi ternyata tidak bisa bayar, ya, walaupun ada solusinya tadi ya, mau dicicilnya dikurangi dari 500 ke 300, 300 ke 100 dan seterusnya. Maka yang terakhir wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka disedekahkan itu lebih baik darimu. Nah, tetapi yang tadi kalau di motif awalnya kita tidak ada niat tolong menolong, ya berat mau sedekah diikhlaskan utang piutang itu. Ya, makanya di awal itu sangat penting kita tahu bahwa dalam utang piutang itu di dalam Islam itu dalam rangka tolong menolong. Ya. Nah, ya begitu Mbak. Baik. Pak, ada yang seperti ini Pak, kan istilahnya kan kepercayaan Pak ya. Misalkan saya ngutangin ke Pak Iwan bayar ke saya, tapi saya mengharap kok Pak Iwan ini nggak ada lebihannya untuk saya. Nah, itu bagaimana? Ini kan termasuk riba ya Pak ya? Ya. Ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasul pernah meminjam unta yang muda, ya, kemudian ketika pembayaran, maka Rasul menyuruh sahabatnya untuk membayar utang dengan unta yang sama, karena utang itu kan prinsipnya muda bayar muda, berarti nilai bayar nilainya yang sama. Ya, tetapi karena tidak ada Nabi membayar dengan unta yang tua, gitu ya, secara nilai mungkin lebih baik unta yang umurnya itu jauh lebih tua daripada unta yang muda, itu nilainya. Maka kata Nabi, siapa orang yang membayar utang dengan lebih baik, nah maka itu justru disunahkan. Ya, ada ulama yang memang menyunahkan membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, tetapi dengan catatan tidak diperjanjikan di awal. Jadi artinya kalau tadi mbaknya lah ya, mbak yang minjem uang ke saya gitu, jangan saya yang minjem uangnya. Mbak yang minjem uang, mbak yang minjem uangnya itu kemudian pas mau bayar mbak ngasih kelebihan, nih, tetapi di awalnya tidak diperjanjikan, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang terpenting tadi tidak diperjanjikan di awal, nanti bayarnya sekian dan sekian. Nah, kemudian juga dalam pembahasan ini memang terjadi ikhtilaf para ulama ya. Ada memang yang mutlak membolehkan, ada juga yang memberikan syarat. Syaratnya itu tidak ada kebiasaan gitu ya. Tidak ada kebiasaan, umpamanya Mbak Ulfa itu biasa kalau ngutang itu biasa ke orang lain ngasih tambah. Nah, makanya pas motifnya itu saya minjemin ke Mbak Ulfa itu biasanya memang suka ada tambahan nih. Jadi saya udah tahu bahwa kalau Mbak bayar utang pasti ada tambahan. Nah, itu ada ulama yang menyatakan kalau seperti itu tidak diperbolehkan karena kebiasaan itu dianggapnya sebagai suatu kesepakatan tadi, sebagai suatu perjanjian tadi ya, karena sudah tahu di awal bahwa Mbak akan melebihkan hutangnya gitu. Tetapi kalau tidak ada kebiasaan dan juga tidak diperjanjikan di awal, justru itu lebih baik. Ya, kata Nabi itu lebih baik membayar dengan melebihkan gitu ya.
Berarti kalaupun utang istilahnya sesuai dengan perjanjian Pak ya, misalkan utang 100 ya udah bayarnya 100, kalaupun dilebihkan ya kepada yang diutangin itu ya itu terserah mungkin keikhlasan dari si yang itu Pak ya. Ya, betul. Baik-baik. Kami juga masih menggunakan rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau bisa live Instagram kami di @radiodakta. Pak, tapi kalau ada yang berbasis syariah ini bagaimana Pak? Lembaganya Pak? Iya. Sebetulnya salah satu tadi ya, kalau misalkan kita mau berhutang itu harus pakai akad utang piutang yang memang tidak berbasis bunga gitu. Walaupun memang sangat Iya, Pak Iwan? Pak Iwan? Ya, gangguan komunikasi kami rekan Dakta dengan Pak Iwan. Kami sedang mencoba kembali. Pak Iwan? Ya, kami mencoba kembali rekan Dakta untuk menyambungkan kembali dengan Pak Iwan Setiawan. Ini terkait dengan bagaimana cara kelola utang agar tak menjadi bumerang. Dan rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Tema kita pada pagi ini rekan Dakta, ternyata halal itu bukan hanya sekedar untuk apa yang kita konsumsi seperti makanan dan juga pakaian dan barang-barang lain, tetapi juga bagaimana cara halal ini rekan Dakta agar bisa kita mengelola utang agar tak menjadi bumerang. Silakan nanti rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Kita mencoba kembali rekan Dakta untuk menyambungkan kembali dengan Kadif Syariah Halal Corner Pak Iwan Setiawan. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Masih mencoba kembali untuk menyambungkan kembali dengan Pak Iwan di live Instagram kami di @radiodakta. Mungkin rekan Dakta bisa sharing juga terkait dengan agar utang tak menjadi bumerang. Pak Iwan, kita lanjutkan kembali, silakan Pak tadi sempat terputus. Ya, maaf ya, kendala jaringan. Tadi ya, kalau misalkan kita memanfaatkan salah satu lembaga keuangan syariah, kalau misalkan untuk akad pinjam meminjam, ya justru itu memang sangat jarang. Ya, apalagi kalau misalkan ke perbankan, ya tadi hanya nasabah-nasabah tertentu saja. Ya, karena biasanya ada akad yang lain gitu ya, seperti akad bisnis dan seterusnya gitu, tidak akad tabarru atau tolong-menolong. Nah, tetapi kita juga bisa memanfaatkan sebetulnya salah satu lembaga keuangan syariah ya yang memberikan jasa pegadaian syariah gitu. Pegadaian syariah, kemudian kita melakukan akad pinjam meminjam, karena gadai itu sebetulnya dasarnya itu adalah akad utang piutang. Nah, tetapi dengan adanya jaminan barang ya, jaminan barang, dan itu lebih aman daripada hutang yang berbasis bunga yang akan terus bertambah dan harus kita bayar. Kalau memakai akad rohan atau gadai syariah, ya maka ketika kita tidak mampu bayar, sudah akan dilelang nanti barang yang kita gadaikan, yang kita jaminkan itu akan dilelang. Bahkan kalau misalkan dalam pegadaian syariah ya, nilai hasil jual barang itu akan dikembalikan kepada kita selaku pemilik barang kalau misalkan melebihi utang yang harus dibayar. Umpamanya kita utang 5 juta dengan menggadaikan beberapa gram emas ya, yang namanya emas kan terkadang naik gitu ya, terkadang naik harganya. Nah, ketika dalam jangka waktu 4 bulan kita tidak sanggup bayar,
ya, kemudian ada somasi bahwa barang jaminan itu akan ya, maka setelah dilakukan pelelangan, harga emas yang kita gadaikan itu ternyata umpamanya melebihi dari angka 5 juta yang termasuk hutang kita itu 5 juta itu. Ya, maka kalau misalkan hasil penjualannya 5.500.000 ya, maka nanti 5 jutanya untuk membayar utang, 500.000-nya lagi nanti kita dikembalikan kepada kita gitu. Jadi itu bisa dijadikan solusi akad gadai itu gitu ya, sebelum ke hal-hal yang lainnya. Ya, tentunya juga harus lebih memilah-milah terkait dengan tata kelola keuangan ya Pak ya. Nah, tentunya jika kita mau berutang, apakah juga disesuaikan dengan kemampuan kita membayar, ataupun kalau kita bekerja Pak, istilahnya sesuai dengan pemasukan kita Pak, jangan istilahnya pengeluarannya lebih banyak daripada penghasilan kita ya Pak. Iya. Iya, baik. Suara saya Iya, terdengar tadi suara saya jelas Pak? Ya, jelas. Jadi ya memang ya, tadi kalau rekomendasi akad gadai untuk pinjam meminjam, sebetulnya itu tahapan keberapa gitu ya. Dari mulai tadi kita harus betul-betul mengelola keuangan, mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan itu cari substitusinya sesuai dengan pendapatan kita. Kalau misalkan tetap nih keadaan memaksa harus kita berhutang, ya maka kita berutang dengan mencari tadi, dengan mencari dari mana sumbernya yang akan kita bayar nanti gitu. Jadi jangan langsung berutang kemudian menebar janji untuk diberikan utang gitu ya, padahal nanti bayarnya nggak sanggup. Sekali mengetahui kebutuhan dan keinginan itu untuk mengerem jumlah utangnya berapa gitu ya. Jadi kemudian lagi kalau misalkan kita mau ngutang ya, terpaksa dengan keadaan setelah melalui tahapan-tahapan tadi kita harus mengutang, kita harus betul-betul menggunakan uang itu untuk memang kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Karena banyak kredit macet itu salah penggunaan dalam pengajuannya ya, misalkan dalam pengajuannya untuk bayar bayar sekolah anak ya, tunggakan anak sudah nunggak 3 bulan. Nah, kemudian kita mengajukan 3 bulan itu umpamanya 3 juta. Kita mengajukan 5 juta. Ya, yang 3 bulannya memang dibayarkan, yang 2 jutanya lagi dipakai nggak karuan gitu. Nah, itu juga akan memberatkan. Jadi harus betul-betul keputusan tepat ketika kita berutang itu nominalnya berapa, jangka waktunya kita meminta, apalagi kalau perorangan ya, fleksibel gitu, kita meminta berapa bulan, berapa minggu dan seterusnya gitu. Dan sebetulnya kalau sudah kita melihat ke sana dan ada itikat baik sesuai dengan hadis yang tadi dibicarakan ya, ketika kita ada keinginan untuk membayar, Allah akan mempermudah ya, maka kita bisa mencari solusi yang lainnya ya. Kita juga sambil mencari pekerjaan sampingan gitu. Pekerjaan sampingan. Jadi dari mulai akad pinjam meminjam, jangan kita memilih akad riba, kemudian kita menggunakan akad gadai karena akan lebih aman, tidak akan terus berbunga dan seterusnya gitu. Kemudian kita cari kerja sampingan ya. Kemudian kalau betul-betul ya setelah semua itu ikhtiar dilakukan, setelah manajemen keuangan dilakukan, tetapi tetap kita terlilit utang karena kondisi yang memang sangat parah gitu ya, untuk pendapatan tidak punya, untuk apa tidak punya, maka Islam tidak diam. Islam memberikan solusi ya dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina. Ya, zakat itu diperuntukkan di dalam Islam, salah satu mustahiknya itu adalah untuk orang yang punya utang, utang untuk kebutuhan dirinya, kemudian dia sudah tidak mampu bayar, ya maka datangi lembaga zakat dengan membuktikan kondisi kita, ya kalau misalkan dimintai surat keterangan
tidak mampu lengkapi administrasi dan lain sebagainya, itu betul-betul solusi gitu. Jadi Islam itu sebetulnya dalam utang itu sudah betul-betul mengelola dari hulu sampai hilir, ya, dari mulai manajemen keuangan, kemudian motivasi berutang kita seperti apa, ya, kemudian memakai akad pinjam meminjam dalam Islam, kemudian memakai akad gadai, kemudian kita mencari pekerjaan sampingan, dan yang terakhir kalau betul-betul sudah tidak bisa ditolong, maka Islam memberikan solusinya, yaitu tadi melalui lembaga amil zakat bisa menolong, dan juga nanti akan dilihat apakah kondisi mustahik ini misalkan betul-betul membutuhkan untuk bantuan konsumtif, ya, konsumtif dalam arti tadi pembayaran sekolah butuh maka diberikan pembayaran untuk bayaran sekolah gitu ya, atau misalkan untuk bantuan makanan pokok dan seterusnya. Nah, tetapi nanti kalau misalkan sudah berkembang, ada potensi untuk untuk berkembang, ya, umpamanya dia punya usaha, maka itu juga akan dimodali juga gitu ya, akan dimodali dan seterusnya. Ya, sehingga dalam hal ini yang terpenting memang tadi, ya, kita betul-betul mengelola keuangan itu, mengelola motif kita ketika berutang, ya, intinya pasti semua ada jalan gitu. Karena lembaga zakat juga itu lembaga umat, uang umat yang memang harus disalurkan kepada umat untuk kemaslahatan semua gitu. Jadi Islam sangat komprehensif dalam masalah utang piutang, dari mulai hulu sampai hilir, mengatur, tidak ujug-ujug langsung datang ke lembaga zakat gitu. Tapi dari awal juga kita harus betul-betul mengelola keuangan dan seterusnya. Baru kita kalau memang tidak sanggup, ya kita tangannya sudah di bawah gitu ya, sudah di bawah, walaupun lebih baiknya kan tangan di atas gitu. Baik, sangat menarik sekali, tapi waktu juga membatasi kita. Pak Iwan, terima kasih, semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya agar lebih bijak lagi dalam pengelolaan keuangan kita. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar